Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat sekubus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. A. Mean. Mean atau rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rata-rata untuk data tunggal dirumuskan sebagai berikut. Contoh data tunggal sebagai berikut. Contoh data per kelompok sebagai berikut. B. Median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Median untuk data tunggal. 1. Jika banyak data ganjil dirumuskan sebagai berikut. 2. Jika banyak data N genap dirumuskan sebagai berikut. Contoh median data tunggal sebagai berikut. Contoh data kelompok sebagai berikut. Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugusan data. Apabila pada sekumpulan data terdapat dua modus, maka gugus data tersebut dikatakan bimodal. Apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, maka gugus data tersebut dikatakan multimodal. Apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Modus untuk data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Contohnya sebagai berikut. Modus untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data penyebar dari rata-ratanya. 1. Ragam atau variasi. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besar penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S⁻². Variasi untuk data tunggal dirumuskan sebagai berikut. Variasi untuk data bergolongan atau berkelompok dirumuskan sebagai berikut. 2. Simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Simpangan baku untuk data tunggal dirumuskan sebagai berikut. Simpangan baku untuk data bergolong atau berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Secara sederhana, tujuan utama dari uji homogenitas adalah memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen. Dengan kata lain, tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas adalah sebuah persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya seperti tes, dan ANOVA. Lebih lanjutnya, simak pembahasan di bawah ini. Sebelum melakukan uji perbandingan pada dua kelompok populasi di atas, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Secara statistika, populasi yang diukur harus homogen agar hasil pengukuran menjadi valid dan akurat. Levenen test. Levenen test adalah tes yang paling populer dan sering digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Menurut Stan Guenettel,
2010, Levinas memiliki tujuan utama untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan variasi yang berbeda. Hasil perhitungan dari tes ini akan menunjukkan nilai signifikansi atau dilambangkan dengan P dari dua kelompok data yang berbeda. Langkah-langkah melakukan Levinas test. Kabar baiknya, kita dapat dengan mudah melakukan Levinas test menggunakan bantuan software SPSS. Namun, kamu juga dapat menghitungnya secara manual. Di bawah ini adalah langkah-langkah melakukan Levinas test menggunakan SPSS menurut Nuryadi DKK 2017. Masukkan data variabel yang telah disusun dalam satu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, lanjutkan dengan variabel kedua, mulai dari baris kosong setelah variabel pertama. Buatlah pengkodean kelas dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label. Beri label 1 untuk variabel pertama, lalu beri label 2. Untuk variabel kedua, cara menghitung Levinas test menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Klik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik Export. Masukkan variabel yang akan dihitung pada bagian dependent list, lalu kode kelas pada bagian factor list. Selanjutnya, pilih tombol plot sehingga muncul sebuah tampilan. Klik pilih tombol Continue, lalu klik OK. Uji homogen ini menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian ini, hanya perlu fokus pada keluaran homogeneity of variance text, yaitu keluaran yang terdapat pada menu option. Apabila nilai Levinas statistik lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Begitu pula sebaliknya. Sebagai tambahan informasi, Levinas test adalah metode pengujian homogenitas varian yang hampir sama dengan tes Bartlett. Perbedaannya adalah data yang diuji menggunakan Levinas test tidak harus terdistribusi secara normal. Namun, data harus kontinu atau berkelanjutan. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample text dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis variasi atau varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih berkelompok data adalah sama. Metode T-squared dalam uji normalitas. Uji goodness of fit distribusi normal. Metode T-squared atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji Z-squared seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus uji normalitas dengan Z-squared. Rumus uji normalitas dengan Z-squared. Keterangan X2 nilai X2 selanjutnya bisa dilihat dari PPT berikut. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak?
Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyak lebih dari 30 angka, maka sudah dapat disumsikan berdistribusi normal biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyak kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat dicari menggunakan metode T-squared. Baiklah, itu saja pembahasan dari materi kami. Kalau ada salah atau kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.